Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang telah kami bahas. Kali ini mengenai hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, sistem operasi atau operation system, infrastruktur jaringan komputer. Dosen pengampu kita adalah Ibu Titik Sri Wahyuni, SPD MT. Kelompoknya adalah saya sendiri, Amor Setiawan, 1805002. Kebetulan dua senior yang itu saya nggak tahu kenapa mereka nggak respon atau apa, jadi saya hanya buat nama saya sendiri. Sejak dalam malam tadi saya sudah mencoba untuk mengkomunikasi dengan mereka, tapi nggak ada respon. Jadi saya mau nggak mau saya harus membuat ini dulu. Oke, kompetensi pencapaian yang harus kita pahami dalam materi ini ada 4, yaitu kita bisa mengenal apa itu hardware, software, operasi sistem atau sistem operasi, kemudian infrastruktur jaringan komputer. Nah, di dalam materi ini terbagi menjadi 4 macam bagian-bagian yang akan saya jelaskan secara sederhana. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Nah, hardware ini adalah perangkat, ada semua bagian perangkat fisik dalam komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hardware input atau untuk memasukkan data. Kita bisa menggunakan keyboard, mouse, scanner, disk driver. Kemudian atau proses device atau untuk memproses data kita menggunakan CPU, VGA, RAM, motherboard. Berikutnya adalah hardware output, yaitu monitor, printer. Kemudian ada lagi materi yang lain, seperti sistem kelistrikan dan juga sistem penyimpanan. Namun secara sederhana dibagi menjadi 3, yaitu input, memproses, dan kemudian output. Nah, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah software ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak berbayar bisa dicontohkan seperti Photoshop, Google Chrome. Perangkat berbayar bisa adalah perangkat yang berbayar. Contohnya adalah Adobe Photoshop. Kemudian ada perangkat yang gratis atau freeware. Jadi kita bisa mengunduhnya dengan gratis tanpa dikenakan biaya atau masa uji coba. Yaitu contohnya adalah Google Chrome. Kemudian ada free software, adalah perangkat gratis dengan memiliki beberapa fitur yang tidak bisa ditambahkan. Jadi kalau kita ingin membeli fitur yang lebih lengkap, kita harus membeli aplikasi itu. Contohnya adalah Filmora. Ini adalah sebuah aplikasi yang bekerja dalam proses editing. Kemudian adalah shareware, yaitu adalah program yang diberikan gratis pada periode uji coba. Contohnya adalah IDM. Nah, di IDM ini kita diberi masa waktu 1 bulan atau kira-kira 30 hari untuk mencoba aplikasi ini. Jika lewat dalam waktu tersebut, maka kita akan dikenakan biaya berlangganan atau membeli aplikasi ini. Kemudian adalah malware. Malware ini adalah aplikasi jahat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencuri, merusak, atau mengganggu komputer kita atau sistem komputer itu supaya tidak berjalan dengan optimal. Bisa jadi faktor yang disebabkan untuk mereka membuat ini adalah faktor finansial dengan melakukan tebusan sehingga data yang mereka ambil itu bisa mereka buka lagi dan mereka bisa ibaratnya bisa mencuri data dan menjualnya ke pihak yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah open source atau sistem aplikasi yang terbuka. Jadi setiap orang berhak untuk memodifikasi, mengubah aplikasi yang ada di situ tersebut tanpa takut aplikasi yang kita ubah itu tidak sesuai atau berbeda dengan aplikasi aslinya. Karena sistem open source ini semua orang bisa mengubah
aplikasinya tanpa takut terkendala sesuatu. Berikutnya adalah BIOS atau firmware, itu adalah sistem operasi yang hanya bisa dibaca. Biasanya sistem ini berbentuk dalam bentuk tulisan. Jadi kita dalam BIOS itu kita bisa memilih apakah kita ingin memilih mengedit sistem operasi, misalkan apa kita mau, ya seperti menjalankan komputer, menyeting awal komputer dan sebagainya. Kemudian adalah sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak tersebut, serta sebagai daemon atau inti dari program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali dengan prinsip booting atau menghidupkan. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Ada contoh 4 operasi sistem yang saya berikan. Yang pertama adalah Windows. Windows adalah sistem operasi komputer yang sangat familiar di sekarang ini dan secara tidak langsung dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan penginstalan atau penggunaan komputer di Indonesia saat ini. Berikutnya adalah Mac OS, adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple berguna untuk tandingannya dari Windows, tapi sistem ini lebih dikhususkan untuk pengguna dari Apple. Kemudian ada Linux, adalah sistem open source juga, jadi mana setiap orang bisa mengedit, merubah data yang ada, dan bisa mereka modifikasi sesuai kebutuhan. Beberapa contoh Linux, contoh adalah Linux untuk sistem untuk berselancar di dunia maya, untuk berselancar di Deep Web, contohnya adalah Kali Linux, kemudian ada Tor, kalau nggak salah, dan lain-lain. Berikutnya adalah Chrome OS, yaitu sistem operasi yang awalnya berasal dari browser Chrome, kemudian dikembangkan menjadi sistem operasi yang ini dimiliki oleh Google. Kemudian infrastruktur jaringan komputer. Secara sederhana, infrastruktur jaringan komputer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, yaitu adalah sistem operasi yang berada di cakupan yang lebih sangat sempit, misalkan di dalam satu ruangan tertentu. Contoh yang paling konkret adalah seperti penggunaan LAN di warnet. Kemudian ada namanya MAN, Metropolitan Area Networking, jadi mana di daerah tersebut memiliki cakupan yang luas, bisa dan mencakup berbagai macam komputer di dalamnya. Contohnya adalah jaringan komputer universitas atau kampus. Selanjutnya adalah jaringan WAN atau Wide Area Networking, yaitu adalah jaringan internet yang berada di antar wilayah yang luas. Ini bisa disebut juga sebagai jaringan internet antar daerah. Nah, kemudian ada lagi namanya topografi jaringan. Topografi jaringan ini dibagi menjadi topografi bus, yaitu adalah topografi semua sentral secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Transmisi sinyal dari suatu sentral ini tidak dilakukan secara bersamaan dalam 2 arah. Jadi antara PC dengan jaringannya itu tidak bisa dilakukan 2 arah, tapi hanya bisa dilakukan 1 arah. Kemudian adalah topografi star atau topografi bintang, di mana topografi ini satu sentral dibuat sebagai sentral pusat. Bila dibandingkan dengan sistem mesh atau kerumitan jaringan ini lebih sederhana sehingga menjadi lebih ekonomis. Namun beban yang dipikul sentral atau PC atau komputer pusat akan semakin lebih berat. Kemudian adalah topografi ring atau topografi cincin atau bulat, yang dimana komputer ini terhubung di dalam satu ring atau lingkaran yang sangat besar, yang dimana komputer itu mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan mengalir melalui ring dalam satu arah, sehingga setiap komputer yang mengirimkan apa yang diterimanya adalah jaringan yang aktif.
Berikutnya adalah topografi mesh, yaitu topografi yang dimana antara garis sentral secara penuh. Jumlah saluran harus tersedia membentuk jaringan mesh adalah kurang lebih 1 buka kurung n minus 1 sama n sama dengan jumlah sentral. Jadi jaringan topografi ini adalah jaringan topografi yang sangat rumit. Berikutnya adalah topografi tree atau topografi pohon, yang dimana topografi ini sebagai topografi yang bertingkat, di mana digunakan untuk interkoneksi sentral dengan hierarki yang berbeda. Oke, ini adalah daftar pusaka di mana saya mengambil materi ini. Oke, demikian dari presentasi saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom diskusi di e-learning ya. Terima kasih.